teman-teman Zaliha FINU Banat. Perkenalkan, nama saya Nabila. Kalau saya Amel. Kali ini kami akan bercerita tentang kisah seorang nabi yang sangat mulia. Ada yang tahu gak ya kisah tentang nabi siapa? Wah, betul sekali. Jadi kami akan bercerita tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu nggak bulan ini bulan apa dalam kalender Hijriah? September. Aku kasih tahu ya, bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Ada satu hari spesial untuk merayakan Maulid Nabi. Apa sih itu Maulid Nabi? Maulid Nabi adalah hari perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Perayaan ini bukan diharuskan, tapi sebagai bentuk untuk menyiarkan dakwah agama Islam. Selain itu, kita juga bisa selalu meneladani akhlak mulia dan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam membela agama Islam. Yuk kita simak kisah lengkapnya. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, berbagai peristiwa terjadi sangat luar biasa. Api abadi kaum Majusi yang telah menyala ribuan tahun seketika padam. Tiba-tiba bintang-bintang di langit membendarkan cahaya yang sangat terang. Lihat, ada banyak keajaiban terjadi, seolah-olah menyambut kehadiran Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika ada pasukan gajah besar, banyak sekali. Mereka dipimpin oleh pimpinan Abraham. Mereka menghancurkan Makkah dan menghancurkan Ka'bah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan rencana Raja Abraham itu dengan mengirimkan burung-burung ababium yang membawa batu-batu kerikil. Wah, sangat mengerikan sekali ya. Iya, benar, sungguh mengerikan ya. Nah, teman-teman, Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Di tahun yang sama ketika pasukan bergajah menyerang Mekah, atau bertepatan pada 20 April 570 Masehi. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan bersih, telah dihitan dan tali pusarnya telah terpotong, serta matanya telah bercela alami. Subhanallah, benar-benar manusia terpilih ya. Ibunda Nabi Siti Aminah segera meminta pelayannya agar memberitahu kabar tersebut kepada seluruh negeri. Abdul Muthalib, kakek Nabi pun senang mendengarkan berita itu. Akhirnya terpilihlah nama Muhammad. Teman-teman, oh teman-teman, ada yang tahu nggak apa artinya? Artinya adalah yang selalu terpuji. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayahanda Nabi, Abdullah bin Abdul Muthalib, telah wafat 2 bulan sebelum Nabi dilahirkan. Sesuai dengan kebiasaan warga Arab, Nabi Muhammad diasuh dan disusui oleh ibu angkat. Beliau diasuh oleh Ibu Halimah. Wah, coba lihat,
karena kambing dan unta yang kurus sekarang menjadi gemuk dan sehat, kata Halimah dengan takjub. Ia dan suaminya meyakini bahwa hal tersebut merupakan berkah karena mengasuh Nabi Muhammad SAW. Selama 3 tahun, Nabi Muhammad diasuh oleh Ibu Halimah. Setelah itu, Ibunda Siti Aminah mulai mengasuhnya sendiri. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, beliau diajak oleh sang ibunda untuk pergi menemui pamannya di Madinah. Sebulan kemudian, Ibu Aminah mengajak untuk kembali ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, Ibunda Siti Aminah jatuh sakit. Nyawa beliau tidak tertolong. Nabi Muhammad SAW pun menjadi yatim piatu. Sepeninggalan Ibunda Siti Aminah, Nabi Muhammad dirawat oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Beliau sangat menyayanginya. Ia meyakini bahwa Nabi Muhammad akan menjadi tokoh besar. Namun 2 tahun kemudian kakeknya meninggal. Lalu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dari pamannya itu, Nabi Muhammad belajar mengembala domba. Sehingga beliau biasa menggiring domba-domba dengan sabar dan menghitung domba-domba dengan teliti. Sehingga domba-domba itu pulang ke kandangnya dengan lengkap. Sikap sabar, teliti, jujur, dan amanah mulai tertanam di diri beliau. Ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun, beliau diajak oleh sang paman untuk berdagang ke negeri Syam bersama dengan kafilah Quraisy. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan pendeta Yahudi yang bernama Buhairah. Buhairah adalah orang yang menguasai kitab Injil dan ajaran Yahudi. Di sanalah Buhairah melihat Nabi untuk pertama kali dan mengatakan Abu Thalib untuk menjaga Nabi. Ketahuilah, keponakan ini kelak akan memegang urusan sangat besar. Pesan Buhairah kepada Abu Thalib mengetahui tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad kecil. Semata Nabi Muhammad juga suka bermain dengan anak-anak. Akhirnya, pada usia yang sangat muda, beliau meyakini akan adanya Tuhan. Padahal masyarakat Mekah adalah penyembah patung. Nabi Muhammad juga sangat jauh dari perbuatan buruk masyarakat jahiliyah. Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang paling jujur, pemalu, dan dapat dipercaya, serta jauh dari kata-kata kotor. Nabi Muhammad juga dikenal sebagai orang yang pemberani. Beliau mendapat julukan Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, teman-teman, Nabi Muhammad adalah orang yang pandai bergaul. Beliau tidak suka memilih-milih teman. Beliau berteman dengan siapa saja. Siapa saja yang datang, beliau akan menaruh hormat kepadanya. Beliau juga suka menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Nabi Muhammad SAW menikah dengan seorang saudagar kaya raya bernama Siti Khadijah. Siti Khadijah menyukai budi pekerti Nabi Muhammad yang baik dan pikirannya yang cerdas. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, beliau merasa sangat jenuh dengan kesesatan warga jahiliyah Mekah. Beliau pun akhirnya lebih suka menyendiri di Gua Hira dan beribadah kepada Tuhan seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Pada suatu malam tanggal 17 Ramadan
Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika itulah wahyu pertama turun, yaitu ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq. Ketika itulah beliau resmi menjadi rasul yang diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, teman-teman, demikianlah cerita tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW hingga diangkat menjadi rasul yang terakhir. Kita sebagai umat beliau sudah sepatutnya untuk mempelajari kisah beliau agar dapat meneladani akhlak mulia beliau. Kayaknya gak lengkap nih ya kalau gak ada pantun. Dengerin pantunnya ya. Pak Ujang membeli donat. Belinya di toko Pak Mahmud. Siapa yang cinta Nabi Muhammad kelak mendapat syafaat di hari kiamat. Terima kasih telah menyimak cerita kami. Sampai jumpa. Wassalam.